Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan teknologi sediaan liquid semi solid ya. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai sediaan liquid gitu. Jadi minggu lalu sudah kita sempat bahas sediaan liquid ini dua ya, kemarin yang sempat dibahas itu larutan sejati dan eliksir gitu. Kita akan bahas sisanya. Jadi telah kita bahas minggu kemarin ya, larutan sejati sama eliksir. Di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai suspensi dan emulsi. Ya, jadi apa itu suspensi, apa itu emulsi, apa yang membedakan dari larutan sejati atau eliksir seperti itu ya. Nanti akan kita lihat ya perbedaannya apa, dari segi formulasinya bagaimana, dari segi penampilan, kestabilan dan lain sebagainya akan terlihat ya. Dengan suspensi dulu ya, di Farmakope Indonesia kalian bisa lihat di FI 6 halaman 61 gitu ya. Di sana ada definisi untuk beberapa sediaan umum ya yang ada di Farmakope, yang berarti sediaannya memang ada gitu di Indonesia ya, dipasarkan. Termasuk suspensi di dalamnya, karena suspensi ini memang masih ada sediaannya di Indonesia. Secara definisi, suspensi ini adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jadi sistemnya adalah sistem dispersi ya, dispersi padat dalam cairan ya, suspensi ini. Nah, yang sering kita temukan di pasaran itu memang suspensi yang bisa langsung kita konsumsi atau bisa langsung kita gunakan gitu untuk terapi, tapi ada juga suspensi yang memang penggunaannya harus direkonstitusi dulu atau harus kita berikan pembawa gitu ya, rekonstitusi dengan pembawa yang sesuai baru bisa dikonsumsi. Itu ada tujuannya masing-masing gitu ya. Kenapa nggak langsung dibuat suspensi cair aja gitu, kenapa ribet-ribet? Itu biasanya ada alasannya. Apakah itu terkait stabilitas mungkin ya, biasanya kalau yang direkonstitusi seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita ingat juga, di dalam suspensi ini dia mengandung partikel yang padat. Sehingga secara alamiah partikel padat ini sangat mungkin untuk mengendap. Ya, dan ini harus menjadi perhatian bagi kita formulator gitu ya, untuk memperhatikan kemungkinan pengendapan dari partikel padat ini terhadap stabilitas suspensi ke depannya. Ya, jadi itu hal yang perlu kita garis bawahi gitu saat kita memformulasi suatu suspensi. Ya. Nah, dari definisi ini, dari penjelasan ini bisa kita lihat ya, atau bisa kita simpulkan sebenarnya suspensi ini sistem satu fase atau dua fase ya. Nah, silakan dijawab masing-masing. Beberapa alasan dibuatnya suatu zat aktif atau suatu bahan aktif gitu menjadi suspensi. Itu kemungkinan ada alasan stabilitas. Jadi bisa aja dia sebenarnya dalam bentuk suspensi atau dalam bentuk padatannya itu lebih bisa stabil dibanding dalam bentuk yang larut gitu ya, yang terdispersi secara homogen, secara molekular gitu. Nah, selain itu bisa juga alasannya adalah alasan ini tantangan saat formulasi, misalnya rasa ya, kayak eritromisin gitu. Eritromisin itu kalau bentuk bebas dia pahit, sulit juga gitu saat kita lakukan masking terhadap rasanya, sehingga kadang kita ambil bentuk aktif yang lain, misalnya bentuk eritromisin estolat gitu ya, yang mungkin memiliki kelarutannya berbeda gitu, sehingga kita gunakan atau kita formulasi sebagai suspensi. Nah, selain itu, alasan kelarutan juga menjadi salah satu penyebab atau salah satu
pertimbangan suatu zat aktif itu dipilih untuk menjadi suatu suspensi gitu. Misalnya memang zat aktif tersebut ditujukan untuk penggunaan pada anak-anak atau bayi atau infan gitu ya. Itu kan tidak mungkin mereka mengkonsumsi tablet misalnya. Belum bisa ya kalau bayi seperti itu. Jadi misalnya kelarutan zat aktif tersebut rendah, tidak bisa juga kita formulasi sebagai larutan sejati misalnya, tapi tidak mungkin juga kita gunakan atau kita formulasi sebagai tablet misalnya, maka suspensi bisa menjadi solusinya. Ya, bisa menjadi alternatif bentuk sediaan yang dipilih. Ini beberapa masalah yang akan kita temui dalam memformulasi suatu suspensi gitu. Yang pertama tadi, karena suspensi ini adalah partikel padat ya. Suspensi ini adalah partikel yang padat terdispersi dalam fase cair gitu. Itu kemungkinan dia akan mengalami pengendapan ya. Selain mengendap pun dia mungkin lebih jauh lagi akan memadat gitu ya di dalam endapannya. Sehingga itu memungkinkan, tidak pada semua ya, sulit diredispersi kembali. Jadi bisa aja dia saat sesudah mengendap itu malah susah dikocok lagi, susah kita homogenkan kembali gitu. Nah, sehingga solusinya atau strateginya saat kita memformulasi itu bisa kita tambahkan suspending agent agar mencegah laju pengendapannya atau memperlambat laju pengendapannya. Ya. Selain itu, karena tadi dia kan merupakan sistem dispersi ya atau sistem dua fase yang distribusinya itu nggak homogen kalau suspensi itu, kalau sistem dispersi itu ya, nggak molekular gitu. Sehingga akan menjadi masalah juga pada isu dosis atau keseragaman dosis ya. Itulah sebabnya suspensi itu wajib kita kocok terlebih dahulu atau kocok kembali saat akan digunakan. Makanya kenapa kalau lihat di label suspensi itu selalu ada peringatan atau selalu ada informasi tambahan terkait kocok dahulu sebelum digunakan gitu misalnya ya. Itu adalah tujuannya untuk menhomogenkan atau menyeragamkan dosisnya. Karena tadi kemungkinan besar atau dia berpotensi untuk tidak rata. Ya. Nah, ini beberapa jenis suspensi berdasarkan rute pemberiannya. Ada suspensi oral, ada suspensi topikal, ada injeksi suspensi, suspensi optalmik, dan suspensi tetes telinga. Yang akan kita pelajari pada hari ini atau pada pertemuan kali ini hanya suspensi oral dan suspensi topikal. Nanti kalian akan belajar injeksi suspensi, suspensi optalmik, suspensi tetes telinga, itu nanti saat kalian belajar di atau mengambil mata kuliah teknologi sediaan steril. Ya, secara formulasi sebenarnya mirip gitu ya, nggak terlalu beda jauh gitu. Hanya mungkin secara proses dia beda. Kalau steril dan non steril mungkin di prosesnya itu yang beda. Kalau formula bisa aja sama. Ya. Beberapa syarat suspensi itu dia pertama harus mudah dituang. Ya, sehingga meskipun kita berikan peningkat kekentalan atau suspending agent tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tambahkan suspending agent tapi ternyata malah menghambat. Malah susah dituang, itu juga tidak boleh ya. Oke, dia tidak mengendap gitu ya karena kental, tapi malah susah dituang gitu, malah tidak bisa digunakan. Itu juga tidak baik. Yang kedua, dia harus mudah diredispersi. Maksudnya apa? Karena pada kondisi istirahat atau kondisi didiamkan, suspensi itu kan cenderung untuk mengendap ya atau untuk turun gitu ke bawah partikel padatnya. Ya nggak apa-apa, memang alamiahnya seperti itu. Tapi saat akan kita gunakan itu harus bisa dihomogenkan kembali atau diredispersi kembali dengan mudah. Ya. Nah, next.
ukuran partikel itu relatif tidak berubah selama penyimpanan. Jadi diharapkan dalam formulasi kita juga mencegah gitu ya, atau usahakan menjaga agar ukuran partikelnya tidak membesar atau tidak berubah secara signifikan ya, karena itu akan berpengaruh pada kestabilan. Lalu tadi tidak mudah mengendap ya. Kalau mudah mengendap itu terlalu cepat, kemungkinan memadat ya, kemungkinan malah sulit ya. Seperti itu. Baik, kita lihat di sini ini adalah persamaan Stokes namanya. Jadi persamaan Stokes ini mengkalkulasi atau menghitung ketidakstabilan dari sistem suspensi itu sendiri gitu. Dengan menghitung apanya? Menghitung laju sedimentasi partikelnya, karena tadi suspensi itu terdiri dari partikel padat dan partikel cair gitu. Partikel padat itu terdispersi dalam cairan, sehingga secara alami partikel padatnya akan mengalami pengendapan. Nah, laju atau kecepatan pengendapan ini dikuantifikasi atau diperhitungkan gitu oleh persamaan Stokes ini. Sehingga kita bisa lihat gitu faktor apa saja yang mempengaruhi laju kecepatannya. Laju sedimentasinya, maksudnya. Di sini dx per dt ini menunjukkan laju sedimentasi atau laju pengendapan. Laju pengendapan ini sebanding dengan kuadrat diameter. Sebanding juga dengan selisih massa jenis ya. Maksudnya massa jenis fase terdispersi dan fase pendispersi ya. Dan sebanding dengan gravitasi. Kalau gravitasi ini ya konstan ya, karena kita tetap di bumi gitu maksudnya. Dan berbanding terbalik dengan mu atau viskositas. Ya, sehingga kalau kita tinjau persamaan ini, dx per dt atau v atau kecepatan sedimentasi atau laju sedimentasi atau laju pengendapan itu akan meningkat kalau Kalau ukuran partikelnya juga meningkat misalnya. Tapi kalau ininya kecil, mu-nya kecil, itu akan meningkat. Logis ya, kalau misalnya mu-nya kecil atau encer gitu, dia akan lebih cepat kecepatannya. Lebih tinggi kecepatannya. Atau kalau ukurannya membesar, dia akan lebih cepat turun, lebih cepat mengendap gitu ya. Nah, tapi dia akan mengecil atau akan lambat kecepatan pengendapannya jika nilai mu atau nilai viskositasnya tinggi. Ya, jadi tadi salah satu alasan mengapa kita harus menambahkan suspending agent sebagai peningkat viskositas gitu ya, atau sebagai pengental untuk memperlambat laju pengendapannya, karena ternyata berdasarkan hukum Stokes atau persamaan Stokes ini berbanding terbalik kecepatan dengan viskositas. Ya, jadi gitu ya. Viskositasnya kita atur agar kecepatan pengendapannya tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu cepat mengendap sehingga lebih stabil. Seperti itu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai terlalu kental sampai tidak bisa dituang sama sekali ya. Makanya harus kita perhatikan atau perhitungkan dengan baik. Nah, ada beberapa tipe suspensi gitu ya. Ada tipe deflokulasi dan ada flokulasi. Sekilas dari gambaran visual ini bisa kita lihat kalau deflokulasi ini relatif lebih padat ya, lebih kompak gitu ininya, susunan partikelnya, pengendapannya, susunan partikelnya. Sementara flokulasi ini lebih berongga atau lebih ada jarak gitu. Dari segi ukuran juga yang deflokulasi ini lebih kecil ya dibanding flokulasi. Nanti kita lihat. Nah,
untuk deflokulasi ternyata kenapa tadi dia lebih kecil? Ya memang gitu ya, karena partikelnya tersusun dari unit tunggal atau individu gitu ya. Satu-satu dia memang sendiri-sendiri gitu partikelnya. Tidak membentuk agregat. Nah, kalau tidak membentuk agregat berarti ringan kan ya secara berat partikel itu ringan juga kan, atau secara ukuran juga lebih kecil gitu, sehingga itu memperlambat laju sedimentasi. Di satu sisi ini adalah kebaikan ya, yang kita harapkan memang laju sedimentasinya turun gitu. Nah, kemudian pada sistem deflokulasi juga terjadi gaya tolak-menolak antar partikel. Hal ini, gaya tolak-menolak itu sebenarnya menyisakan rongga ya. Karena menyisakan rongga, jadi di rongga tersebut sesama partikelnya malah bisa nyelip gitu. Sehingga tadi terlihat di penampakannya justru dia lebih kompak atau lebih padat gitu ya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kalau sekalinya yang sistem deflokulasi ini udah mengendap, itu jadi susah lagi di redispersi. Ya, memang sih dia lambat gitu ya, secara sedimentasi dia mengendapnya tuh lambat. Kita bisa apa? Bisa beruntung di situ, tapi ternyata sekalinya dia sudah mengalami pengendapan gitu, dia susah kembali untuk diredispersi. Nah, ini ya, jadi kelebihannya untuk yang deflokulasi ini secara dosis dia relatif homogen ya dalam waktu yang lebih lama. Karena tadi kecepatan sedimentasinya lebih lambat ya. Jadi relatif homogennya lebih lama. Tapi kekurangannya dia sukar diredispersi karena dia membentuk massa yang kompak tadi ya. Memadat gitu. Ini massa. Sementara untuk yang flokulasi, kita lihat tiap unitnya itu terbentuk dari kelompok partikel. Jadi dia akan membentuk agregat, ya, secara ukuran pasti lebih besar. Karena secara ukuran pasti lebih besar, dia laju sedimentasinya jadi tinggi. Dia cepet banget tuh mengendap, ya, karena berat gitu. Jadi dia cepet banget turun. Nah, ukurannya tadi relatif besar ya dan beragam gitu, sehingga flokulnya cepat mengendap. Nah, maka terbentuk supernatan yang beningnya cepat gitu. Jadi supernatan tuh yang di atasnya ya, yang apa pelarutnya gitu. Itu supernatannya bening gitu. Kalau dia jadi di flokulasi ini kelebihannya sedimennya pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar gitu ya dan mudah diredispersi. Tapi dia akan mudah diredispersi. Sementara secara dosis dia itu lebih tidak akurat karena tadi terbentuk dari bukan globul, dari agregat yang relatif tidak seragam ya. Ini formula umum untuk suspensi gitu. Pada dasarnya sama ya, ada zat aktif, ada pembawa gitu ya. Tapi yang membedakan mungkin eksipiennya apa gitu dan bahan yang khas. Di sini yang khas adalah bahan pensuspensi atau suspending agent. Kadang-kadang kita juga butuh pertolongan atau bantuan dari bahan pembasah gitu dalam formula suspensi itu. Nah, apa Bu masih butuh bahan pembasah? Itu biasanya untuk membantu daya sebar gitu ya. Jadi kita tahu lah ya yang namanya dua fase yang berbeda gitu padat sama cair memang dia akan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga akhirnya apa tegangan permukaan gitu ya akan tinggi itu sulit gitu untuk agak bercampur dengan homogen sehingga ditambahkan bahan pembasah. Nah, kita akan lihat perbedaan dari suspending agent dengan bahan pembasah. Kalau suspending agent dia tadi fungsinya untuk memperlambat pengendapan, mencegah turunnya partikel dan mencegah penggumpalan. Jadi memang tujuannya untuk nahan gitu, biar nggak mengendap. Sementara pembasah itu untuk menurunkan tegangan permukaan, itu menurunkan sudut kontak. Jadi antara air atau pembawa dengan bahan padatnya itu kan dua fase beda tuh, pasti ada sudut kontak, pasti ada tegangan permukaan. Nah, kalau
bahan pembasah ditambahkan, tegangan permukaannya bisa kita turunkan lah lumayan gitu, sehingga bahannya bisa lebih terdispersi gitu ya dalam pembawa ya. Ini contoh untuk suspending agent dan ini contoh untuk pembasah. Kalian lihat kalau untuk pembasah ini rata-rata adalah senyawa polyol. Jadi memang senyawa-senyawa yang punya gugus polyol gitu ya, polihidroksi gitu. Kalau untuk suspending agent rata-rata adalah sesuatu polimer yang memang bisa meningkatkan kekentalan ya, seperti itu. Ini beberapa contoh sediaan suspensi oral di pasaran. Saya yakin kalian sering melihat gitu ya. Ada Milanta kalau merek dagangnya itu aluminium, magnesium, sama simeticon isinya gitu ya. Topiramyl pamoat juga itu merupakan suspensi juga. Itu ciprofloxacin, kalau yang antibiotik, erythromycin dan lain sebagainya. Kemudian ini juga masih ya contoh untuk suspensi yang kita masuk ke emulsi ya. Emulsi ini dia adalah sistem dua fase. Sama seperti suspensi, dia sistem dua fase gitu. Tapi beda siapa yang terdispersinya itu beda gitu. Kalau suspensi tadi padat dalam cair, kalau emulsi cair dalam cair. Jadi meskipun sama-sama cair, pada emulsi ini dia tidak bercampur sehingga tidak melarut secara homogen, melainkan terdispersi. Ya, jelas. Emulsi ini juga memiliki ukurannya di rentang 0,1 sampai 100 mikrometer lah sekitar gitu ya. Kemudian karena emulsi ini mengandung air gitu, maka dia memerlukan bahan antimikroba ya. Sama tadi juga suspensi juga sebenarnya kan dia pembawanya adalah air ya. Jadi dia juga butuh bahan antimikroba atau pengawet ya. Nah, kalau suspensi tadi distabilkan oleh suspending agent, emulsi ini distabilkannya oleh bahan yang kita namakan emulgator. Nah, ini ada tipe emulsi, ada tipe air dalam minyak, minyak dalam air, atau emulsi ganda. Sudah tahu ya, ini hanya mengulang lagi, air dalam minyak berarti fase dalamnya air, fase luarnya minyak. Gitu ya. Minyak dalam air berarti fase dalamnya minyak dan fase luarnya air. Untuk emulsi ganda ini biasanya dia 3 fase berarti ya. Jadi kita buat dulu emulsi air dalam minyaknya, baru nanti kita dispersikan lagi di dalam air misalnya. Atau minyak dalam air baru kita dispersikan lagi dalam minyak. Ini beberapa atau ilustrasi ya, ilustrasi untuk sistem emulsi atau tipe emulsi misalnya yang water base. Water base berarti minyak dalam air gitu. Berarti air kan yang dominan ya. Air sebagai fase luar. Air sebagai fase luar dan minyak sebagai fase dalamnya. Distabilkan oleh emulsifier atau emulgator. Pun kalau misalnya dia tipe yang air dalam minyak, berarti minyaknya yang harus dominan ya, water in oil. Sama ini juga ya, kalau misalkan water in oil berarti yang terdispersinya adalah air, fase luarnya minyak gitu. Sebaliknya saat dia oil in water berarti fase dalamnya adalah fase dalamnya adalah minyak dan fase luarnya adalah air ya. Beberapa cara untuk menentukan tipe emulsi sebenarnya ada banyak, tapi saya ringkas aja karena ini hanya mengulang gitu ya. Kita bisa lakukan uji pewarnaan, uji konduktivitas, dan uji pengenceran. Untuk uji pewarnaan ini kita tambahkan pewarna gitu yang sesuai. Misalnya pewarna kan ada yang larut air, ada yang larut lemak gitu. Kayak larut air pewarna kayak amaran gitu ya. Kita tambahkan misalkan ke suatu emulsi lalu dia berwarna fase kontinunya, berarti dia adalah emulsi minyak dalam air. Sementara misalnya dia kita kasih sudan 3 itu kan larut di minyak ya atau larut di lemak maksudnya. Kita tambahkan sudan 3 pada emulsi kita dan berwarna gitu berarti dia air dalam minyak. Seperti itu ya.
Uji konduktivitas jelas ya, kalau konduktivitas itu berarti kemampuan untuk menghantarkan arus listrik ya. Yang bisa menghantarkan arus listrik itu air dibanding minyak gitu ya. Jadi yang akan menghasilkan arus itu kalau kita ukur nanti di ampere meternya, itu yang menghasilkan arus adalah emulsi yang minyak dalam air gitu ya. Nah, kalau uji pengenceran ini tergantung ya, kalau misalkan dia kita larutkan dengan pelarut air, berarti ya dia minyak dalam air gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa kita encerkan gitu ya dengan air, berarti dia bukan minyak dalam air. Dan masih ada beberapa teknik untuk menentukan tipe emulsi. Silakan kalian cari sendiri. Ini formula umum untuk emulsi. Jadi harus ada fase pendispersi, harus ada fase terdispersi, dan harus ada emulgator. Itu yang utama. Selebihnya itu adalah tambahan gitu ya, disesuaikan misalnya dengan pengawet, pemanis, antioksidan, pengkelat, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke titik kritis pembentukan emulsi ya. Jadi, emulsi ini ada 2 tahapan dalam pembentukannya. Yang pertama, destruksi. Jadi, seperti yang saya pernah sebutkan ya, dilakukan perusakan atau destruksi gitu ya. Bisa dengan agitasi atau pengocokan gitu. Sehingga nanti setelah dia kita destruksi, bisa kita stabilisasi dengan agen pengemulsi ya. Mekanisme pembentukan emulsinya tadi, yang pertama kita destruksi dulu menjadi globul yang lebih kecil agar mudah gitu ya. Setelah kita destruksi, ternyata emulgator ini menurunkan tegangan permukaan si dua fase yang tidak bercampur ini dengan emulgator gitu ya. Dengan cara apa menurunkan tegangan permukaannya? Dengan cara membentuk lapisan pada globul. Ya. Nah, setelah itu emulgatornya akan berorientasi. Jadi bagian yang hidrofiliknya akan mengarah ke fase air gitu ya, dan bagian hidrofobiknya akan mengarah ke fase minyak. Sehingga dengan orientasi seperti itu, emulsi bisa kita stabilkan. Ya, simple ya sebenarnya. Pada dasarnya titik kritisnya hanya 2, destruksi dan stabilisasi. Tapi prosesnya ada penurunan tegangan permukaan, lalu ada orientasi dari emulgator. Ya. Ini beberapa jenis emulgator berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi emulgator ini bisa kita golongkan menjadi 3 kelompok besar ya, berdasarkan mekanisme kerjanya. Ada emulgator golongan surfaktan, yang memang masih ada lagi ya pembagiannya gitu, surfaktan jenisnya. Ada emulgator partikel terbagi halus, dan ada emulgator koloid hidrofilik. Semuanya sama-sama berfungsi sebagai emulgator. Hanya saja dia berbeda mekanismenya. Untuk surfaktan sendiri, dia bekerja dengan membentuk lapisan monolayer. Ya, tadi dia membentuk lapisan monolayer, bagian yang hidrofobnya mengarah ke fase minyak, bagian yang hidrofil mengarah ke fase air gitu. Hal itu menyebabkan tegangan permukaannya menjadi turun, sehingga sistem menjadi lebih stabil. Sementara untuk partikel terbagi halus itu dia membentuk lapisan partikulat. Jadi memang dibentuk lapisan, tapi lapisannya lapisan partikulat. Sementara untuk koloid hidrofili dia membentuk lapisan multilayer. Ya, seperti itu. Untuk contohnya silahkan kalian cari sendiri gitu ya. Kalau surfaktan itu biasanya yang twin span gitu, atau golongan sabun dan lain sebagainya. Partikel terbagi halus ini biasanya bentonit atau clay ya. Dan koloid hidrofil golongan gom-gom gitu ya, gom Arab, teragakan, pektin, dan lain sebagainya. Nah,
Kita lihat jenis emulgator berdasarkan sumbernya ya. Jadi secara sumber emulgator itu ada emulgator yang alami dan ada yang sintetik. Kalau alami ini semacam gum alam ya, kayak gum Arab, Tragakan gitu ya, Vigam dan lain sebagainya. Kalau yang sintetik ini itu semacam twin span gitu ya, emulgator sabun dan lain sebagainya. Kekurangannya emulgator alami ini memang dari segi kontaminasi ya, karena berasal dari alam dia lebih rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme ya, sehingga perlu menjadi perhatian pertama tentu pengawet gitu ya, penambahan pengawet dalam formula. Kedua konsentrasinya, karena kadang-kadang saat penyimpanan itu kemampuan sebagai emulgatornya menjadi berkurang gitu karena rentan terkontaminasi. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa jenis emulgator gitu ya beserta nilai HLB-nya. Jadi semacam triethanolamine oleat gitu ya, itu masuk ke surfaktan. Surfaktannya yang anionik ya, anionik dengan nilai HLB 12 dan lain sebagainya. Silakan kalian cari sendiri atau baca sendiri. Saat kalian menentukan formula itu pun kalian usahakan tentukan siapa emulgatornya sendiri gitu ya, didasarkan pada HLB gitu. Kemarin kita udah pernah kan di pertemuan awal menghitung nilai HLB butuh gitu dari suatu sistem emulsi ya. Lalu stabilitas emulsi. Jadi yang harus dicapai saat kita membentuk suatu emulsi itu adalah emulsi yang stabil. Emulsi yang stabil itu yang bagaimana gitu. Emulsi dikatakan stabil jika ukuran globulnya tidak mengalami perubahan yang berarti gitu saat penyimpanan ya. Jadi globulnya relatif tetap ukurannya gitu. Kemudian distribusi globul. Globul juga harus bisa terdistribusi secara homogen gitu ya. Dan secara reologi, emulsi ini harus memiliki aliran piksotropik. Kemarin ya, piksotropik ini dia mudah mengalir, tapi sebenarnya viskositasnya agak tinggi. Jadi kalau didiamkan dia semi solid gitu ya. Tapi kalau misalkan dia dikocok, dia cair. Seperti itu. Itu piksotropik khas. Kalau ada kestabilan, ini ada bentuk ketidakstabilan emulsi. Jadi yang di tengah ini adalah bentuk emulsi yang stabil, good emulsion. Ya. Ada beberapa bentuk ketidakstabilan dari suatu emulsi ini, dia lama-kelamaan gitu ya akan bisa mengalami ketidakstabilan. Di antaranya koalesensi, kemudian flokulasi, kemudian creaming, breaking, dan yang terakhir inversi fase. Ini nggak ada ya di sini, tapi ada istilahnya inversi fase. Jadi fasenya berubah. Kita lihat satu-satu ya. Ada dalam ketidakstabilan ini ada yang prosesnya memang reversible gitu, bisa balik lagi, tapi ada juga yang irreversible. Jadi kerusakannya nggak bisa dibalikin lagi gitu, ya sudah rusak permanen. Gitu. Jadi flokulasi yang pertama. Flokulasi ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan. Jadi tadi ya terlihat globulnya terbentuk membentuk kelompok yang nggak beraturan. Sehingga secara ukuran juga dia agak tidak seragam. Gitu ya. Nah, kalau creaming apa? Tadi kita lihat ya lapisan atas dengan lapisan bawah itu beda ininya. Konsentrasinya. Jadi ada yang putih banget, ada yang bening gitu misalnya. Itu kenapa? Karena terjadinya perbedaan atau pemisahan gitu ya. Bagian dari emulsi gitu sehingga lapisannya itu jadi berbeda-beda konsentrasinya. Lalu kalau koalesensi dan breaking ini apa? Kalau koalesensi jadi sebelumnya terjadi koalesensi dulu, baru selanjutnya itu breaking gitu ya. Jadi itu adalah bergabungnya droplet. Ya, jadi dropletnya itu sudah tidak dilingkupi lagi oleh si emulgator. Jadi dia malah bergabung sesama droplet sehingga membesar gitu ya. Nah, dia bergabung dropletnya sampai akhirnya diikuti oleh breaking. Jadi koalesensi dulu baru breaking.
Breaking itu pemisahan fase terdispersi dari fase kontinu. Jadi udah pisah fasenya. Kalau breakingnya udah pecah istilahnya emosinya. Nah, proses ini merupakan proses yang irreversible atau yang nggak bisa balik lagi. Karena apa? Karena lapisan emulgatornya sudah hilang. Sudah nggak ada lagi emulgator yang mengelilingi globul gitu. Jadi stabilizernya udah nggak ada. Yang terakhir inversi fase. Jadi inversi fase ini berubah fasenya. Yang tadinya harusnya menjadi fase dalam menjadi fase luar. Misalnya air dalam minyak. Berarti air fase dalam. Ini berubah jadi air fase luar. Dan minyaknya jadi fase dalam. Dan seterusnya. Seperti itu ya.